Temen yang lagi tiktokan, masih sempet-sempetnya ya guys ya tiktokan ya. Di pasir musik mereka tuh 30 orang. Oke. Dan juga berselfie. Ayo Pak, ikut Pak. Selamat pagi. Wah, asiknya. Morning. Kopi, Teh. kopi Kota Batu. Teh Kota Batu. Nah, Ingin bercerita mengenai perjalanan kita trip ke Batu Malang. Malang. Dimulai dari kita hari Rabu ya guys ya. Rabu ya bro. Rabu berangkat dari Balikpapan Menuju ke Surabaya. Surabaya. Baik kapal terbang. Ya. Kalau orang Jawa bilang motor mabur. Ya, itu. Jadi kita berangkat hari Rabu menuju ke Surabaya. Lalu setelah dari Surabaya kita saya menikmati nasi rawon yang nasi rawon yang yang katanya viral. Dagingnya guys mantap, empuk. Lah pokoknya ya bro. Lalu dilanjutkan ke Langsung menuju ke Villa Sumberrejo. Villa Sumberrejo. Wah ini nih guys ya. Sumberrejo Batu, Ini kita Batu Malang ya. iya. Dari Surabaya masih oke, begitu nyampe di Batu cuacanya guys dingin sekali guys. Iya. Biasa kita di Balikpapan kan panas-panasan ya bro ya. Jadi panas-panasan, sana banyak tambang, banyak pengemburan minyak, jadi Betul. nggak terbiasa di sini ya bro ya. Betul. Ini cuaca untuk pengantin baru mantap. Modus. Kita di bus seru-seruan ya kita Ya, di bus ya. asik nyanyi karaoke, Karaoke. wisata keren buat keluarga. Di bus yang apa namanya sudah punya pengalaman ya jam terbang di Happy Iya. Papi ya kan. Ke kanan, ke kanan, kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan Pak Sopir. Kemudian hari kedua ya kita ke Kita ke Kalibatu ya, Kaliwatu. Kaliwatu. Ya, untuk melaksanakan kegiatan outbound. Ya, jadi di outbound kita seru-seruan, kita bermain gamenya sih sederhana ya bu. Sederhana, tapi bagus sih. Maknanya Cocok lah untuk kantoran. Jadi psikologisnya kita seperti kita Di refresh gitu. dihipnotis gitu ya. Dan ternyata kita habis berpikiran itu terus habis bermain game itu langsung kita berpikiran oh iya ya gitu. Kadang-kadang itu kan bro, kita itu mikirkan sesuatu itu terlalu yang levelnya tinggi. Begitu kita berwisata Sticknya ini bukannya yang turun tak malah dinaik. Berarti kita tahu ini. kita mulai kan gitu kan. Yang dianggap yang bisa diambil Sebenarnya
sederhana aja, semua orang hampir sudah tahu, tapi tak pernah kepikiran memulai dari situ kan. Yang aneh tuh itu bro ya. Ngangkat tongkat itu bro. Kayak itu habis bro. Semakin kita turun, tongkatnya makin naik. Gitu. Aduh. Kita kira malah itu kayak mainan pedal itu kayaknya ada hipnotisnya itu ya. Itu ternyata apa namanya mindset kita. Jadi kita berlatih kekompakan ya supaya untuk kita berlatih kompak. Kalau pas naik kalau pas turun. Nah kelihatan tuh kita kalau nggak kompakan. Nah, kalau nggak kompak itu kita mau turun, tongkatnya malah naik. Ya. Ya artinya kan di situ hanya menyamakan langkah aja, ya, menyamakan persepsi. Betul. Lalu pelajaran tentang itu ya bro ya, perintah, ya, kebersamaan lah. Banyak jenderal kurang anak buah. Banyak yang merintah juga sepakat. Intinya yang kita ambil dari sana itu sehebat-hebatnya kita itu ternyata kita juga nggak bisa kerja sendiri loh. Betul. Begitu. Kita nggak bisa hidup sendiri. Nggak boleh ego. Nah, namanya kita juga kerjasama di kerjaan. Kilo ya, 8 kilo ya? 8 kilo lah. 8 kilo. Walaupun musim kemarau, seru juga. Maksudnya medannya itu oke lah. Ya, enggak begitu sederhana, agak menantang sedikit. Saling siram-siraman. Lalu yang terakhir, bootnya dibalik bro. Buka kayaknya tangannya kemarin. Iya, ini alhasil ini bro, sama yang di bagian kaki bro. So, lalu kita habis dari rafting kita makan malam, kembali ke villa untuk persiapan malamnya ya, dini harinya ya. Ya, untuk menuju ke Bromo. Menuju ke Bromo hari kedua. Hari ketiga ya. Menuju ke Bromo, dijemput oleh agen travel kita untuk ke Pendopo Wonokitri. Lalu kita ngejip ya, ke atas. Kita menunggu sunrise di atas. Baik. Ya, suatu yang ini ya, apa namanya, berat banget ya kita. Hati-hati kepala ya. Jadi berat itu jalannya yang apa ya istilahnya berliku-liku gitu ya bro ya. Berliku-liku dengan pepohonan yang dikelilingi pegunungan lah. Ya. Asik-asik perjalanan ke sana itu. Kota-kota ini sepertinya kan khusus Batu ini kayaknya kota kecil aja bro, yang dikelilingi oleh pegunungan gitu ya. Yeah. Jadi jalanannya itu memang berliku-liku dan menanjak. Suka alam cocok ya bro. Kita jam 5.15 setengah 6 menyaksikan sunrise, yaitu menikmati keindahan alam. Betapa kecilnya kita itu ciptaan Tuhan. Nah, kita nggak ada apa-apanya di alam itu, jadi kita harus bisa menghargai alam. Betapa indahnya
semua pada berebut ya. Berebut area foto sampai kita menemukan keluar dari pagar, guys. Kita di sini bawa rombongan sekitar berapa orang ya? 20 orang ya, 17 orang. Banyak teman-teman di sini pada nongkrong. Tapi si Mas tour guide kita sudah ambil lapak aja dia. Ya gesit, guys. Dari jam 3 pagi dia di sini, guys. Yang udah selesai langsung aja nak ya. Ya. Sampai kepleset. Sebanyak itu ya. Iya. Banyak. Setelah dari Sunrise kita menuju ke bawah ke Widodaren. Ya, Bukit Teletubbies, Ya. Bukit Pasir Berbisik ya. Ya, pasir Ya. berbisik. Seperti biasa ya, caranya foto-foto lagi. Bruh. Foto-foto lagi. Sekarang sudah jam 6. Kita saatnya turun dengan rombongan semua. So, anggota-anggota udah kecapean foto-foto. Padahal kalau dicetak gayanya juga sama aja. Ya, kita ke parkiran Cik. Yuk. Kemudian sarapan ya, Gus? Sarapan Ala piknik gitu. ya ala piknik. Jadi kita itu sarapan itu di pasir gitu. Pasir. Digelar di atas pasir dengan terik matahari pagi. Halo guys, kita sudah sampai di Batu. Kita sekarang jadwalnya acaranya makan pagi, makan sarapan ala-ala piknik. Oke, jam 8 pagi kita sudah piknik. Tuh, pemandangannya seperti ini. Tuh, ini dokumentasi kita dengan Mas Arif. Semangat Mas. Halo guys, ini sudah ternyata sarapannya seperti ini. Tuh, ala piknik. Nah, Kita down dulu ya. oke. Ya, jadi Sambil makan sambil makan oh, gitu. nyantai. Nyantai aja. So, jadi travelnya Kurang. Nasinya licin ke dalam. Ya di sini. ini yang Mas super cerewet. Gawe dewe. Nah. Sama Jakob kabeh. Nah, tuh sukanya ini tour guide kita yang sukanya marah-marah, sukanya cerewet. Habis makan sering kayak gitu sudah. Ditata di hamparan yang luas, di pinggir pasir, tapi tidak berdebu ya. Kita kira kemarin tuh berdebu, sekarangnya itu embun. Embun. Ya. Oke. Orang-orang di sini juga ramah. Itu mungkin yang menarik itu ya, orang-orang luar itu begitu nyaman gitu ya, khususnya ke Kota Malang gitu ya. Ala-ala piknik. Ala-ala piknik. Yo, halo guys. Sekarang kita beralih ke area lain, yaitu di Pasir Berbisik. Masih satu area dengan Gunung Bromo. Dan ini teman-teman lagi pada foto. Ini teman-teman lagi pada coba untuk foto loncat. Ya, ini juga ada masih teman-teman yang lagi tiktokan. Masih sempat-sempatnya ya guys ya tiktokan. Kita lihat lagi teman-teman yang lagi berselfie lainnya. Kayak apa aja ya, kita lihat. Yo, ini ada satu teman-teman yang lebih kreatif lagi. Di Pasir Berbisik mereka actionnya anak-anak.
Tuh. Top, Bromo. Panasnya top. Panasnya top. Ini salah satu teman kita juga lagi ada yang berpose di atas jeep. Yang lainnya kita juga berselfie. Ayo Pak, ikut Pak. Kemudian dilanjut ke apa nih, Kawah Bromo, ke Puro Ponten, lalu turun lagi ya kita ya ke parkiran siang hari. Ya, kita makan di sana itu. Makan di sana. Oke. Wah, di sini nih kita juga bingung ya, bro. Jadi makanan apa aja kayaknya sederhana tapi enak banget. Tempenya bro, khas sekali. Ya, mantap. Dan usut punya usut bro. Tadi ibunya masak, saya ketemu ngobrol-ngobrol, kan biasa bro, kita ini kan ada yang pengen sehat tanpa micin, langsung disautin sama ibunya. Oh maaf, di sini kita nggak pernah pakai micin. Keren pokoknya Pak, bro. Iya, makannya sederhana, tapi mungkin dengan situasi kita berlibur seperti ini kan dibutuhkan energi ya, jadi banyak proteinnya. Tanpa micin, tempe, telur. Memang kita selalu disajikan protein tinggi. Lalu kita menuju ke apa tuh bro ya? Yang ada mobil-mobilnya itu Wisata angkut. Wisata angkut. Oh, museum angkot bro. Museum angkut. Di sana kita disuguhkan dari mulai mobil yang jadul sampai mobil yang Terbaru saat ini. Di parkiran tuh. ada di parkiran ya. Nova apa gitu ya bro ya. Ini kita akan melihat berbagai macam kendaraan-kendaraan ada di beberapa 6 negara. Yuk, kita lihat pertama adalah helikopter kepresidenan. Tuh, ini nih guys nih, paling keren guys menurut saya guys. Datsun 28 OZ tahun 1978. Next route adalah, jadi museum angkot ini tidak hanya indoor, tapi dia ada juga outdoor. Outdoor itu kita ada helikopter kepresidenan dan pesawat kepresidenan. Jadi museum angkut ini tidak hanya di darat ya, tidak hanya di kendaraan darat, tapi kendaraan untuk laut dari mulai zaman dulu sampai sekarang. Ini adalah kendaraan limosin. Holden limosin tahun 1974, 3.310 cc. Dan selanjutnya ada pesawat tempur. Lalu ada New Barbie. Pesawatnya ini juga imut-imut ya guys ya. Oke, kita lanjut. Dan kita lanjut ke pesawat Boeing 747. Siu. Jadi kita mau naik pesawat ke presidenan. Sekali-sekali nih guys ya. Mumpung di sini. Tuh guys. Kita akan masuki pesawat ke presidenan. Selamat datang, ternyata di pramugarinya. Selamat datang. Silakan. Tuh nih banyak pramugari. Malam kita ngobrol-ngobrol nih dengan banyak pramugari. Selamat malam, selamat datang di replika pesawat kepresidenan. Soalnya di dalam sini boleh duduk, boleh berfoto. Untuk nanti jendela tidak boleh dibuka, properti apapun yang ada di dalam tidak boleh dibuka. Sini Pak, kakak sih bisa saya bantu kalau mau foto bersama.
Ya. Duduk tidak boleh nyentuh ya. Jadi pantatnya harus ngambang dikit. Oh, guys. Jadi baru kali ini kita naik pesawat bisa foto-foto bareng ya guys. Baru kali ini. Dan ternyata ada tendensinya. Setelah foto di UC. Dan lagi-lagi keseruannya tour guide kita, Mas Samsi Peng. Iya guys, museum angkut tidak hanya di indoor dan outdoor, tapi kita sekarang lagi di mana? Museum angkut ini memang penuh banyak cerita, penuh keunikan-keunikan. So kita lanjut lagi. Ini ada Pontiac, Chrysler, Nash, Geyser, Mercury, DeSoto, Custom. Di sana kita tidak hanya disuguhkan oleh kendaraan yang jadul, lalu kita disuguhkan alat kendaraan Pak Presiden, ya. Sama pesawat kepresidenan ya. Pesawat kepresidenan dari mulai mobil limusinnya Ya. sampai helikopter dan pesawat ya. Di pesawat itu masih ada gambaran lah, gambaran bagaimana presiden pada waktu itu kan ada itu bro, ada masih ruang rapat, Sofa ya, sofa, terus ada meja makan di dalam pesawat itu. Betul. Kita sempat foto-foto juga ya. Baru kali ini kita foto di ruang pesawat yang lebar luasnya. Kita biasanya kan kalau naik pesawat cuma 3-3 bro. Ya. Itu kan dia kayak ada pembatasnya gitu ya. Penumpang, ruang rapat, sama area servis ya. Dan disambut dengan mbak-mbak pramugari. Itu cantik dan ramah. Oke. Lalu kita turun ke bawah, kemudian kita beralih negara. Oh ya, jadi di Museum Angkut ini kita keliling 6 negara ya bro? Ya, 6 negara ke Roma, Paris, Itali, Jerman, Inggris. Jadi setiap negara yang tempat kita kunjungi bro, saya ke toiletnya. Tuh, jadi bisa ini ya? Ya, Berpindah-pindah ya? Berpindah-pindah. Wah, hebat kali ini guys. Ngeri. Ya, selain mencobain toilet ala negara-negara masing-masing, Ya. meninggalkan jejak. guys. Ternyata guys, kloset kita juga yang paling enak guys. Betul. Airnya begitu melimpah guys. Lalu kemudian kita makan malam bersama, biasa. Dan berhubung kita pagi dan siang itu tripnya seputar jalan kaki, jadi sementara kita istirahat dulu, lalu disambung untuk hari keempat ya, kita trip ke spot-spot yang berdekatan. Kemarin kita sempet ke alun-alun bro, lupa. Oh iya, Duren guys, enak. Ke alun-alun, legend. jadi tempat para ngumpulnya warga Batu. Yaitu di situ berbagai macam makanan ada di situ. Dan kita sempat nyobain ketan legend ya. Ketan legend. Ternyata udah lama itu ya. Dari 1978 ya. Ketannya singkatan-singkatan semua bos. Dari mulai KSK, KDSTEM, KD apa? KDRT, KD, ketan, durian, keju, susu, KDKS.
ada KS aja, ketan susu. Terus ketan original juga ada. Kita sampai nungguin buka aja udah banyak yang ngantri. Ya. Luar biasa. Biasa. Ngeri. Kita juga sempat menyaksikan sapi terbesar di dunia. Ada. Ya, lalu apel terbesar di dunia juga ada. Cuman ada di sana. So, itu saja yang kita bisa cerita. Mau kegiatan di hari ke-5 guys, Lima, kita guys. rencana mau ke wisata apa kita ya? Flora. Oh, ke Flora dulu. Wisata Della Ponte. Waduh, namanya ngeri banget. Terus, nice. Wisata Della Ponte. Oke. Yo guys, sekarang kita lagi di mainan Rainbow. Ini lagi viral ini di Santera Della Ponte ini. Jatim Park 3. Nah, habis itu ke Coban Rondo Waterfall. Oh, air terjun ini guys, waterfall. Main air lagi kita hari Air ini. lagi, oke, lalu makan siang, lalu dilanjut ke JP3 Jatim Park 3. Kita mau lihat Legend Star sama Millennial Glow Garden. So, tetap akan dikomunikasi guys. Terima kasih dan kita lanjut nanti. Kita sekarang lagi ada di Coban Rondo. Sekarang kita lagi di Coban Rondo, yaitu banyak wahana yang ada di sini, termasuk ada labirin, ada pedundang, ada shotgun. Ini kita harus berpikir keras supaya bisa sampai ke pusatnya. Ya guys, ini kita main feeling aja nih pokoknya. Waduh, semuanya hijau-hijau semua nih. Biar diet mereka itu biar. Sip. Oke. Ah. Tuh. Yo, kita sekarang lagi di Jatim Park 3. Yaitu kita sekarang di Jalan Medan Merdeka Utara. Kita akan melihat The Legend Star Batu Indonesia. Itu kita akan melihat sebuah istana negara. Dan di sini ada rusa tuh. Ya guys. Kita sekarang ada di pekarangan rusa. Selamat sore semuanya. Sekarang ada di Jatim Park 3 dan sekarang lagi ada di Istana Negara. Oh. Jadi kita mau masuk ke dalamnya. Ini tuh seperti
kepresidenan. Oke. Makasih Mbak. Ya. Di sini coba lihat deh. Ada replika Bapak Jokowi sebelah sana. Coba. Oke. Wah, lagi rame dong. Ya Mbak Nur, apalagi yang ceritain Mbak Nur? Kita sekarang ada di London. London. Ya, ini adalah King dan Queen. Di tengahnya itu siapa? Namanya Ibu Ini Ika. calon Queen London. Queen London. Queen ini. Ini Queen Inches. Musolanya bagus juga ya di sini. Korea. Jadi kita di Malang nih cepet ya kita keliling dunia ya guys. Kemarin di Museum Angkut 6 negara, di sini juga. Dan di belahan negara semua pasti ada toilet. Oke, so kita jalan-jalan lagi di pindah negara ya. Terus, sekarang kita di Millennial Glow Garden. Banyak sekali kita kunjungi di Jatim Park 3. So sudah sore, kaki sudah mulai capek, tapi kita akan terus semangat. Di Millennial Glow Garden ini lebih ke 3D ya. Oke. Lebih ke multimedia. Aduh. Nah, ini harus pakai kacamata 3D, guys. Tuh. Seperti ini. Mbak, beli kacamata di mana, Mbak? Saya dipinjamkan, Pak. Jadi kita sekarang lagi tetap di Jatim Park 3, tapi kita lagi menguji atau mengenang masa kecil kita, yaitu naik kereta. Iya. Ini aslinya kita cuma numpang duduk aja guys, karena capek kan. Menikmati pemandangan. Ya nggak Pak? Gimana Pak kesan-kesannya? Iya, lelah guys. Tapi seru. Seru ya. Seru, banyak yang bisa kita lihat. Sini keren. Oke. Siap. Usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kami selama ada di Malang. Seru kan? Hari ini adalah malam terakhir kami di sini dan bersiap-siap untuk keesokan harinya pulang kembali ke Balikpapan. Oh iya, ada sedikit kejutan nih buat tour guide kami yang memang cocok sih dikerjain sebelum berpisahan. Secara orangnya memang kocak dan santai. Sekalian kasih kenang-kenangan. Hihi, sekurangnya Mas.
kalah dari Mbak Putri udahlah. Tapi kayaknya arahnya ke kanan. A few moments later. Ya guys, jadi keseruan hari ini ditutup dengan keseriaan. Gimana Mas kesan-kesannya Mas? Hancur. Makasih. Mas Hari kan satu Mas Hari. Enggak Mas, aman. Makasih. Ayo saling semua. Ayo. Kesan-kesannya ngajapin kita hari ini yang cerewet super mama cerewet. Biasanya sih yang kasih komentar tamunya ya. Ini karena kita luar biasa. Ini for the first time banget buat saya. Bilangnya banyak tamunya masa kamu. Enggak, ini benar-benar for the first time buat saya. Wah, ini enggak akan terlupakan. Luar biasa. Selama saya menjadi pemandu wisata dari tahun 2012, ini yang paling gokil. Kalau kita ada pura-pura HP-nya. Sekian, terima kasih selama 5 hari kita ditemani oleh Mas Sam Cipeng dan Mas Aris selaku dokumentasi. See you next time, semua sehat. Itulah keseruan kami setelah ditemani oleh Mas Sam Cipeng dan Mas Ari selaku tour guide. Mereka adalah orang-orang baik, ceria, tanggung jawab dalam pekerjaannya, dan menjadikan kami seperti saudara. Ya, ada banyak hal yang kami pelajari selama mengikuti kegiatan ini. Mulai dari kekompakan tim, saling toleransi, saling memahami, komunikasi, dan masih banyak lagi. Fokuslah untuk mencapai tujuanmu, meskipun banyak hal yang menarik dalam sebuah perjalanan. Seperti saat ini, jangan pernah berharap jalan hidupmu sama dengan orang lain. Perjalanan hidupmu merupakan sesuatu yang unik seperti dirimu. Berusaha dan berdoa, itu kata bijaknya. Karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan Tuhan. Jika sudah, jangan lupa bersyukur atas nikmat yang kita dapatkan. Semoga video ini bisa menjadi kenangan untuk menginspirasi seputar liburan dan keunikan dalam sebuah perjalanan bersama teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Atau di hari-hari. Oke, saya Sam Cipeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.